Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pangdukti Ningtyas dari SDN Manggis 3 Puncak Kediri, Jawa Timur, CGP Angkatan 4 akan membahas modul 1.3.A.9 koneksi keterkaitan materi visi guru penggerak. Koneksi keterkaitannya yaitu 1. Visi murid merdeka belajar, yang kedua filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang keempat nilai dan peran guru penggerak, dan yang keempat adalah paradigma inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Visi murid yang saya ambil adalah menggali potensi peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berbudaya, dan berteknologi. Filosofi Ki Hajar Dewantara, guru atau pendidik hanya dapat menuntun semua kodrat anak untuk tumbuh maksimal agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik bagi manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Adapun peran guru penggerak yaitu 1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Yang kedua, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dengan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Yang kelima, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja meliputi 1. Buat pertanyaan utama. 2. Mengambil pembelajaran. Yang ketiga, menggali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Strategi yang akan dilakukan dengan konsep inquiry apresiatif. 1. Penerapan metode Bagja dengan membuat pertanyaan. Misalkan, bagaimana cara siswa agar tertarik dalam belajar? Melakukan pembelajaran secara bervariasi, kemudian melakukan kegiatan praktek di luar kelas. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan pembelajaran di kelas menggunakan media, baik konvensional maupun berbasis IT. Yang kedua, pembelajaran atau ambil pembelajaran. Kegiatan apa yang menarik bagi murid? Contohnya, tindakan yang dilakukan misalkan bermain peran, memotivasi murid untuk bercerita tentang hal yang mereka sukai, mendorong murid untuk mencoba hal baru yaitu penggunaan IT, mungkin penggunaan smartphone, mewujudkan pembelajaran menyenangkan berpusat pada murid, dan melatih penggunaan IT pada murid misalkan dalam penggunaan aplikasi-aplikasi. Selanjutnya yaitu menggali mimpi. Siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap materi. Murid memiliki semangat belajar yang tinggi, murid memiliki pemahaman yang baik. Tindakannya yaitu 1. Berkolaborasi dengan wali murid untuk memberi dukungan murid untuk belajar. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kebijakan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Bagaimana susunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran? Tindakan yang dilakukan yaitu membuat RPP yang di dalamnya pembelajaran berisi pembelajaran yang menarik dan bervariasi dengan mempersiapkan fasilitas pendukung, misalkan LCD, media pembelajaran konvensional. Kemudian mempelajari inovasi berbasis IT, misalkan Quizzes, Kahoot, Sway, dan lain-lain. Atur eksekusi. Kapan pelaksanaannya? Siapa yang terlibat? Apa indikatornya dan bagaimana evaluasinya? Tindakan yang dilakukan oleh guru penggerak yaitu setiap pertemuan menggunakan metode pembelajaran atau metode yang bervariasi. 2. Murid, guru, KS, dan wali murid saling terlibat aktif. Yang ketiga, teman sejawat memberikan masukan demi kemajuan murid dalam bentuk evaluasi kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.
Perubahan dengan konsep inquiry apresiatif. Perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari inquiry apresiatif. 1. Saya fokus pada kekuatan atau kelebihan murid. 2. Saya akan sering melakukan refleksi diri. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Yang keempat, perencanaan dibuat dengan matang. Tujuan dari pembelajaran perubahan dengan menggunakan konsep inquiry apresiatif untuk menumbuhkan merdeka belajar. Murid yang merdeka belajar dapat diartikan: 1. Murid belajar dengan menyenangkan tanpa merasa terpaksa. Yang kedua, mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat masing-masing murid. Yang ketiga, bisa berkreasi, berkarya, dan berinovasi. Yang keempat, setiap murid berkesempatan untuk memperoleh pelajaran yang sama. Mari kita lakukan hal sekecil apapun untuk mendidik peserta didik dengan giat, tulus, dan ikhlas. Cepat atau lambat pasti akan membawa perubahan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, khususnya dalam dunia pendidikan di sekitar kita. Harapan yang ingin dicapai oleh calon guru penggerak adalah setiap murid mampu mengembangkan potensinya. Setiap murid mempunyai keterampilan yang berguna di masa yang akan datang. Yang ketiga, tercapainya suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, murid mampu memanfaatkan kecanggihan IT atau teknologi yang ada di sekitar mereka. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.